Selama ini, air cucian beras merupakan media cair terbaik yang digunakan dalam pembuatan pupuk cair ataupun bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Nah, akan tetapi apakah air cucian beras adalah satu-satunya media cair terbaik yang bisa kita gunakan sebagai bahan pupuk organik cair? Nah, di video kali ini Bli akan memperkenalkan setidaknya ada 5 jenis bahan yang bisa kita gunakan sebagai substitusi atau menggantikan fungsi air cucian beras sebagai media cair terbaik dalam pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama sahabat, yang pertama tentunya bila kita susah mendapatkan air cucian beras, maka sahabat bisa menggunakan ini. Ini adalah tepung beras sahabat ya. Jadi sahabat bisa mencampurkan tepung beras dengan air, perbandingannya adalah 1 sendok mujung tepung beras. Kita bisa campurkan dengan 2 liter air sahabat. Karena terbuat dari bahan yang sama, jadi air cucian beras dan tepung beras ini sahabat memiliki karakteristik nutrisi yang sama, akan tetapi karakter tekstur yang berbeda. Nah, kelemahan dari kita menggunakan tepung beras, biasanya kalau kita diamkan lama maka akan terjadi pengendapan. Jadi caranya sahabat bila menggunakan tepung beras sebagai pengganti cucian beras, pastikan sahabat selalu mengaduknya sebelum mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua, sahabat bisa menggunakan jagung. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Sahabat tinggal cari jagung yang masih muda, kemudian sahabat bisa merebusnya dan menggunakan air bekas rebusan dari jagung ini sahabat. Akan tapi pastikan airnya sudah dingin. Cara lainnya sahabat juga bisa mengiris jagung ini sahabat, jagung muda ini sahabat iris, kemudian sahabat masukkan ke blender, haruskan berikan air, kemudian gunakan airnya, saring. Kemudian sahabat bisa menggunakan air ini untuk menggantikan fungsi dari air cucian beras. Kemudian bahan yang ketiga sahabat. Bahan yang ketiga adalah kacang tanah. Nah, mengapa menggunakan kacang tanah? Karena kacang tanah ini banyak sekali memiliki senyawa aktif yang tidak kalah baik dengan air cucian beras. Caranya sahabat bisa menggunakan air bekas rebusan dari kacang tanah. Nah, ketika sahabat merebus kacang tanah untuk camilan biasanya sahabat, maka airnya jangan dibuang. Airnya bisa kita gunakan sebagai media cair yang sangat baik untuk campuran sebagai pupuk organik cair. Atau sahabat juga bisa merendam dari kacang ini dengan air, kemudian sahabat rendam selama sehari. Kemudian air rendamannya itu bisa sahabat gunakan sebagai pengganti air cucian beras. Nah, langsung kita yang keempat. Nah, yang keempat sudah sering Bli juga berikan videonya di koleksi video Bali Organik TV. Jadi sahabat bisa menggunakan ubi rambat. Nah, caranya bagi sahabat yang sudah sering menonton video-video Bali Organik TV tentu sudah paham bahwa sahabat bisa menggunakan kulit dari ubi jalar seperti ini. Sahabat bisa gunakan kulitnya, sahabat bisa rebus, kemudian gunakan bekas rebusan dari kulit ubi jalar yang kita kupas. Nah, apakah boleh menggunakan ubi kayu Bli atau singkong? Nah, Bli biasanya mengurangi penggunaan kulit singkong. Karena apa? Kulit singkong masih mengandung tanin yang cukup tinggi, sehingga Bli lebih merekomendasikan menggunakan kulit dari ubi jalar. Nah, kemudian yang terakhir, sahabat bisa menggunakan kentang. Seluruh bagian kentang sahabat bisa gunakan. Caranya, sahabat bisa merebus kentang ini sahabat, kemudian setelah itu sahabat bisa menggunakan daging kulit semua bagian kentang ini dengan cara di blender. Jadi dihaluskan, diambil airnya, disaring, kemudian sahabat bisa menggunakan mencampurkannya dengan bahan-bahan pendukung lainnya. Bli sudah bikin videonya ketika Bli menunjukkan bagaimana cara membuat pupuk organik cair yang bisa merangsang pembungaan dan mendukung pembuahan tanaman buah secara maksimal. Dan kesemua bahan ini sangat baik bila kita campurkan dengan bahan-bahan pendukung seperti halnya biang kompos yang sering Bli perlihatkan di video-video Bali Organik TV. Seperti biasa di akhir pekan sahabat, Bli selalu memberikan kabar gembira, terutama bagi sahabat yang belum memiliki biang kompos. Nah, bagi sahabat yang hari ini dan besok memesan 4 biang kompos, 4 bungkus biang kompos, akan mendapatkan free 1 biang kompos. Dan juga tidak hanya itu, Bli juga akan memberikan gratis benih dari kebun Bali Organik TV. Nah, jadi bagi sahabat yang hari ini dan besok memesan 4 bungkus biang kompos akan mendapatkan bonus benih dari kebun Bali Organik TV. Dan tidak hanya itu sahabat, Bli juga akan memberikan tambahan bonus berupa pestisida nabati dari daun mimba atau neem tree yang juga Bli mix dengan umbi gadung yang sudah dikeringkan. Jadi bentuknya seperti ini sahabat.
Jadi bagi sahabat yang kesulitan mendapatkan daun mimba, apalagi yang sudah kering seperti ini dan juga kesulitan mendapatkan yang namanya umbi gadung, maka di sini beli sudah mix antara daun mimba dan umbi gadung dan beli kemas dalam plastik ukuran seperti ini. Nah, jadi tunggu apa lagi sahabat? Hanya berlaku hari ini dan besok. Jadi satu paket lengkap ini akan sahabat dapatkan di toko online Bali Organic TV Official, yaitu BU TV Shop di Shopee. Biang kompos, jos! Biang kompos, jos! Oke sahabat, cukup sampai di sini video Bali Organic TV hari ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Bali Organic TV berikutnya.